Cek, halo, kedengar nggak suaranya teman-teman? Ada suaranya nggak? Cek, Ada. ada ya. Sebelumnya kita bakal mulai di pukul 10:10. Jadi sambil menunggu yang lain boleh dipersiapkan dulu apa-apa yang dibutuhkan untuk pertemuan kali ini ya. Oke, halo teman-teman. Halo Kak. Ini sebelum kita mulai nih ya acaranya, boleh tahu nggak nih teman-teman dari mana aja? Boleh kita kenalan dulu yuk. Boleh dibuka dulu yuk open kameranya. Kita open kameranya biar kelihatan mukanya nih. Oke. Yuk. Ada siapa aja nih kita cek. Ada Kak Kolzer, boleh dibuka dulu nih ya. Kita open kamera. Oke.
Yang pakai laptop boleh pakai virtual background-nya ya. Udah dapat virtual background-nya, Kamita? Oke, kita tunggu dulu ya. Ntar yuk dulu biar nih kata yang mengatakan sayang, biar kita disayang, biar kita saling kenal dan saling menyayangi, boleh langsung aja open kameranya. Apa ini kamera laptopnya lagi error? Oh, laptopnya lagi error. Oke deh. Oke, mungkin kita kenalan dulu nih sebelumnya, karena kita akan melaksanakan pemeriksaan di pukul 10 lebih. Untuk itu kita masih punya waktu 4 menit untuk perkenalan dan juga mau tanya-tanya ya. Teman-teman di sini puasanya seperti apa, kayak gitu aja sih. Boleh kita kenalan sama Kamita dulu. Halo Kamita. Halo Kak. Oke, boleh Kakak perkenalkan dulu namanya, terus dari mana, terus tujuan ikut program ini tuh apa sih? Terus puasanya kayak gimana nih? Udah mulai lemes kah jam segini atau seperti apa? Boleh silakan Kamita. Sedikit belum membaik. Halo. Halo, boleh silakan. Maaf ya Kak. Jadi bismillah. Oh iya, nggak Assalamualaikum apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mita Pashabita. Saya berasal dari Sukabumi. Apalagi ya Kak? Mungkin tujuan ikut program ini tuh kenapa sih gitu? Kok dengan membuat ikut pelatihan ini gitu? Kayak gitu sih. Kebetulan di kampus itu kan saya ikut UKM IT. Nah, biar saya itu nggak terlalu gaptek juga, jadi pengen tahu gitu seperti apa sebetulnya di dunia IT itu kan di UKM itu biasanya kita ngoding juga. Cuman kemarin itu saya baru belajar yang dasarnya gitu. Oke, Itu. terima kasih sekali nih Kamita karena di UKM-nya ikut UKM IT. Mungkin kalau boleh tahu jurusan Kamita jurusan apa ya? Kalau jurusan kuliah saya PGSD, cuman saya juga tertarik gitu dengan dunia IT. Makanya saya juga pengen sebetulnya jauh ya, cuman karena suka gitu. Luar biasa sekali ya Kak, karena kan sekarang kita sudah mulai ke digital gitu ya. Jadi walaupun kita jurusannya apapun, dengan dunia digital kita harus melek kan, harus ikut perkembangan zaman. Betul nggak sih? Betul Oke, boleh lanjut sekali. ya. Terima kasih Kak Mita. Ya, baik, Boleh terima lanjut kasih. kita perkenalan dengan ada siapa di sini? Kak Kolzar, silahkan Kak Kolzar perkenalkan dirinya. Ya, halo, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzan. Saya juga berasal dari Sukabumi gitu. Untuk alasan saya mengikuti training ini mungkin karena saya juga ada berniatan untuk membuat sebuah web gitu. Dan saya juga pengen belajar dari awal lagi dah, menambah ilmu baru gitu. Oke, mantap Kak Kolzar. Terima kasih Kak Kolzar. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Saripah nih. Halo Kak Saripah. Halo Kak. Iya, Kak. Oke, boleh Kak Saripah perkenalkan dirinya, dari mana asalnya, dan kenapa sih pengen ikut program ini? Silahkan. Ya, terima kasih, Kak. Nama saya Saripa dari Sukabumi. Alasan saya mengikuti program ini karena tertarik dengan dunia IT dan ingin membuat website untuk mengembangkan bisnis gitu, Kak. Oke, mantap Kak Saripah. Semoga tujuannya juga tercapai ya, bisa bikin platform sendiri gitu ya untuk Iya, bisnisnya. semoga.
Iya. Oke, teman-teman, karena kebetulan founder sekaligus CEO sekaligus pemateri kita kali ini sudah nampak hadir bersama kita. Halo Kak Salman. Hai. Oke, sudah siap ya Kak Salman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung aja mulai pembukaannya. Mungkin yang bisa open kamera, boleh open kamera aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan Coding In Bootcamp beasiswa Bootcamp tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu tadi kita sudah mengobrol-ngobrol tapi belum kenalan juga dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Mila Almodina, boleh dipanggil Mila ataupun bebas sih mau dipanggil apa aja. Yang penting kita bisa saling sapa ya. Kalau misalnya ketemu di jalan ataupun saya juga orang Sukabumi, kalau misalnya ketemu di jalan atau ketemu di mall atau dimanapun boleh saling sapa aja ya teman-teman. Oke, untuk mengefektifkan waktu marilah kita awali acara kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak bersama terkait company profile kami yaitu Coding In yang akan disampaikan oleh Kang Salman selaku CEO dan juga founder Coding In. Kepada Kang Salman kami persilakan. Sebentar. Ini deh, kayaknya ini nggak bisa share screen. Oke, teman-teman, menunggu Kang Salman yang menyiapkan share screen-nya, boleh ya teman-teman, boleh disimak. Atau ada yang masih mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke penjelasan terkait profile Coding In. Boleh Kamita, silakan. Kak, untuk hari ini apakah memerlukan laptop atau PC? Soalnya saya lagi di rumah saudara gitu, jadi nggak bawa kebetulan. Kalau untuk hari ini karena kita masih pembukaan, jadi belum dibutuhkan ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita sudah mulai nih ke pertemuan untuk pelatihannya itu sangat diperlukan. Tapi kalau untuk hari ini kita hanya pembukaan dulu nih, biar kita saling kenal, biar teman-teman tahu nih siapa sih pelatih kita atau siapa sih Coding In itu gitu. Seperti itu sih. Cukup jelas Kamita? Cukup Kak. Dan satu lagi Kak, mohon maaf. Untuk aplikasinya nanti memakai aplikasi apa ya Kak? Nah, kalau untuk aplikasi atau apapun itu nanti akan dijelaskan ketika saya sudah menyerahkan ke Kang Salman. Karena untuk penjelasan bootcamp itu akan sepenuhnya disampaikan oleh Kang Salman. Seperti itu Kamita. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih Kak.
aja Kang Salman, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. Codingin, salah satu mungkin perusahaan rintisan baru ya, baru terbentuk di awal tahun ini. Eh, Jadi perusahaan kita itu atau Codingin adalah perusahaan pelatihan IT yang berkomitmen untuk memberdayakan individu dengan keterampilan teknologi yang dibutuhkan di era digital. Kami hadir untuk memberikan solusi pelatihan yang inovatif dan berkualitas bagi masyarakat. Visi dari kami itu yang pertama adalah membuat pusat pelatihan IT terdepan yang mencetak profesional IT berkualitas. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, diantaranya menyediakan pelatihan IT yang relevan dan up to date, kemudian membantu peserta mencapai potensi maksimal mereka dalam dunia teknologi, serta membangun komunitas IT yang suportif dan inovatif. Layanan dari Codingin itu sendiri ada pengembangan perangkat lunak, website. Nah, pelatihan ini berfokus pada pengembangan aplikasi web menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta kerangka kerja seperti React, Angular, dan Vue.js. Nah, kemudian ada juga mobile. Pelatihan ini mencakup pembuatan aplikasi mobile untuk platform Android dan iOS menggunakan bahasa pemrograman seperti Kotlin, Swift, serta kerangka kerja seperti Flutter. Nah, ada juga pengembangan perangkat keras. Pelatihan ini berfokus pada desain pengembangan dan pemrograman perangkat keras seperti microcontroller, perangkat IoT, dan sistem tertanam. Kemudian ada juga jaringan dan infrastruktur IT. Pelatihan ini mencakup konsep dasar hingga lanjutan dalam membangun dan mengelola jaringan komputer termasuk pengaturan server, keamanan jaringan, dan komputasi awan. Lalu yang terakhir ada kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Pelatihan ini menawarkan pemahaman mendalam tentang kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, mulai dari algoritma dasar hingga implementasi proyek nyata menggunakan Python dan library seperti TensorFlow dan juga PyTorch. Nah, untuk saat ini mungkin baru ada pengembangan perangkat lunak berbasis website, dan di kemudian hari insya Allah bakalan ada pelatihan-pelatihan lain mencakup ini semua gitu. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang tertarik gitu kan, bisa aja nanti setelah pelatihan ini bakalan ada pelatihan lanjutan yang membahas terkait hal lain selain website gitu. Dari teman-teman kalau mau ikutan lagi dipersilahkan gitu. Nanti bakalan ada pembukaannya kembali setelah kegiatan pelatihan kali ini. Nah, target pasar yang dari perusahaan kami itu menargetkan individu dari berbagai latar belakang, baik pemula maupun profesional yang ingin meningkatkan keterampilan dan keahlian IT mereka. Nah, lalu ada kelebihan dari perusahaan kami. Yang pertama adalah memiliki instruktur yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Kemudian memiliki kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, serta materi yang interaktif dan juga praktis. Nah, planning kita ke depannya yang pertama adalah menyediakan lebih banyak kelas online untuk menjangkau peserta di seluruh Indonesia. Kemudian bekerja sama dengan perusahaan teknologi terkemuka untuk pelatihan bersertifikasi, baik itu sertifikasi nasional maupun internasional, sehingga nanti mungkin akan ada kelas khusus untuk sertifikasi gitu. Nah, kemudian mengembangkan program mentorship untuk membantu lulusan dari Codingin itu memulai karir di bidang IT. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau kerjasama atau apapun itu bisa menghubungi kontak yang tertera. Mungkin itu aja, dikembalikan ke Teh Mila. Baik, terima kasih untuk penjelasan terkait Codingin. Mungkin ya, profil company. Jadi semoga aja Codingin ini mampu mewadahi, minat bakat teman-teman di bidang IT. Tentu saja karena pada masa sekarang kita sudah masuk, era digital yang semuanya serba menggunakan digital dan juga, terkait teknologi gitu kan.
Untuk meniti karir kita itu yang lebih dibutuhkan pada masa saat ini itu adalah terkait IT. Jadi walaupun kita mungkin aku sendiri itu basically ada di, administrasi bisnis. Itu kan jauh juga kan dari IT, cuman karena, sekarang pada masa ini kita itu sudah masuk ke IT, tentu saja IT ini sangat penting. Nah, selanjutnya mungkin kita akan langsung aja masuk ke pengarahan terkait bootcamp, tapi sebelumnya akan disampaikan, oleh Kang Salman, namun saya akan menyampaikan terkait kurikulum vitae Kang Salman. Kepada Kang Salman, mohon dibantu untuk share screen. Wait. Oke. Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu, boleh langsung aja ditanyakan. Atau sekarang ada pertanyaan, boleh silahkan. Sambil menunggu, share screen-nya ready, boleh teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait perusahaan kami, terkait coding in, boleh silakan. Jadi mungkin tadi, ada Kamita tuh ya yang jurusannya, PGSD, mungkin nanti bisa bikin platform, pelatihan atau platform belajar sendiri, kan misalnya kita sudah ada ruang guru atau mau bikin saingan ruang guru sendiri juga boleh gitu kan. Dengan kita mulai dari nol untuk, bikin website dan nanti ada lanjutan-lanjutannya, itu insya Allah akan membantu kita teman-teman, seperti itu. Sudah ready Kang Salman? Oke, boleh. Oke. Belum muncul ya? Boleh agak diperbesar? Oke, sebentar. Oke, teman-teman, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Kang Salman. Jadi untuk nama lengkapnya adalah Kang Salman Abdul Jabbar Wiharja. Beliau beralamat itu di Sukabumi. Jadi tenang ya teman-teman, kita sekarang targetannya hanya Sukabumi aja. Jadi kalau misalnya mungkin pengen nanya langsung penasaran, boleh langsung aja datang ke Kang Salman. Kita janjian aja, boleh ya Kang Salman? Nah, yang memerlukan, nomornya Kang Salman boleh langsung aja tulis di 0856 2477 2870. Nah, boleh langsung aja di notes atau yang mau butuh emailnya kalau misalnya mau mempertanyakan ketika kita kan ini lewat, by project gitu kan. Kalau misalnya mau nanyain project apapun boleh langsung aja ke emailnya Kang Salman di salmanwiharja8@gmail.com. Beliau merupakan lulusan S1 Teknik Komputer dari Universitas Pendidikan Indonesia dan juga beliau sudah punya ketertarikan, punya banget itu ya dari SMA gitu kan, dengan full stack web development dan juga untuk pengalaman kerjanya itu lebih dari 2 tahun sebagai JavaScript web developer menggunakan Node.js seperti Express.js, Nest.js, dan React.js. Terus, sekarang beliau bekerjanya remote. Jadi kan biasanya kita kalau kerja itu harus 9 to 5, tapi beliau dengan punya waktu yang banyak, dia itu remote dengan dia sebagai back end engineer di PT Data Cakra Solusi Jaganata. Jadi untuk masa sekarang untuk kerja itu luar biasa sekali ya. Kalau misalnya kita punya basic di IT tentunya tanpa harus keluar rumah juga itu punya kerjaan kayak gitu ya. Untuk experience-nya di sini untuk kerjanya dari mulai November 2024 sampai sekarang beliau itu sebagai back end engineer di PT Data Cakra Solusi Jaganata. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi full stack web developer di PT Cloud Hosting Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tahu untuk Cloud. Terus beliau juga punya pengalaman di cloud computing di Bangkit Academy
by Google, Tokopedia, Gojek, dan Traveloka. Dan untuk formal education-nya adalah Teknik Komputer dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Di sini organisasinya juga luar biasa ya teman-teman. Beliau ketua Dewan Eksekutif Himatekom. Terus beliau juga sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial BEM UPI Cibiru. Dan luar biasa sekali di sini ada GPA-nya ya 3,80 dari 4. Wow, boleh tepuk tangan dulu ya. Oke teman-teman, langsung aja tanpa menunggu lama untuk penjelasan terkait pembukaan di bootcamp kali ini akan disampaikan oleh Kang Salman. Kepada Kang Salman kami persilakan. Oke, sebentar aku share screen lagi yang lain. Oke, udah kelihatan ya. Oke, terkait beasiswa coding in bootcamp ini, jadi apa ya, yang namanya beasiswa ini atau beasiswa bootcamp ini sebenarnya kalau di luar kota Sukabumi itu atau di luar Sukabumi udah biasa orang dengar gitu ya. Mungkin teman-teman yang di Sukabumi masih bingung nih apa sih bootcamp itu. Sebenarnya bootcamp itu berbentuk pelatihan yang biasanya intensif gitu ya. Jadi bukan sekadar pelatihan yang cuma 1 hari gitu kan biasanya perusahaan-perusahaan itu suka ngadain pelatihan untuk perusahaannya gitu. Nah itu tuh biasanya cuma berbentuk webinar gitu kan 1 hari atau mungkin kegiatan offline mengadakan pelatih gitu dari pagi sampai sore gitu. Nah sedangkan bootcamp ini identik dengan pelatihan yang bertahap gitu, beberapa bulan gitu kan, beberapa pertemuan gitu. Nah, kali ini Codingin menawarkan sebuah beasiswa untuk belajar bikin web dari nol secara gratis gitu. Ini sebagai pengenalan dari Codingin itu sendiri dan juga sebagai jalan untuk menggapai cita-cita atau visi dari Codingin ya, agar bisa bisa menciptakan masyarakat yang melek akan teknologi gitu. Nah, oh iya, pelatihan atau bootcamp ini full gratis ya. Hanya saja kami juga membutuhkan komitmen dari teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan ini karena selain mungkin teman-teman membutuhkan ilmu dari kami juga membutuhkan kontribusi dari teman-teman gitu terkait apa yang dapat dipelajari dari company kami. Nah, jadi program beasiswa ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang pembuatan web menggunakan teknologi HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, pelatihan ini terbuka untuk siswa SMA, SMK, mahasiswa, dan juga fresh graduate, tanpa memerlukan latar belakang IT sebelumnya. Peserta akan diajarkan melalui metode pembelajaran interaktif yang mencakup teori, praktek, serta proyek nyata dengan tujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dasar yang diperlukan untuk membuat website sederhana. Nah, teman-teman yang dari non IT jangan takut untuk belajar ini karena IT itu nggak perlu memiliki latar belakang IT asalkan kita mau belajar gitu. Bahkan pimpinan di tempat kerjaku ya, pimpinan tim engineer, ya aku kan sebagai staffnya ya istilahnya mah. Nah, beliau juga lulusan kimia gitu. Sekarang udah punya pengalaman 5 tahun lebih di bidang IT dan bisa menjadi leader tuh. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu, jangan takut gitu. Aku nggak akan bisa mengimbangi orang-orang IT nih untuk belajar membuat website. Nggak kayak gitu. Karena semua juga bisa dilakukan asalkan mau untuk belajar gitu. Nah, ini ada kontrak kegiatannya ya. Waktunya itu kita akan melaksanakan kegiatan 2 hari per pekan, hari Sabtu dan juga hari Ahad, gitu, Sabtu dan Minggu. Nah, untuk kegiatan kita sendiri dibagi
dengan 3 kegiatan gitu ya. Ada online meet pembukaan gitu ya, di setiap harinya di awal hari atau di pagi hari gitu. Ini, untuk di hari Sabtu kita akan mengadakan kegiatan jam 10 hingga jam 11, sedangkan di hari Ahad itu jam 11 hingga jam 12. Kemudian, akan dilanjutkan dengan belajar mandiri gitu. Ini, biasanya penugasan gitu. Nah, ini dilaksanakan ya setelah online meet hingga, sekitar jam 15.00. Nah, kemudian diakhiri dengan, online meet juga. Ini isinya, laporan pengerjaan atau perbaikan masalah. Misal ada kendala dari teman-teman gitu, ini bisa disampaikan aja langsung di meet tersebut. Nah, ataupun, bila tidak bisa dilaksanakan online meet, akan, dilaksanakan juga synchronous report atau mungkin, laporan di grup gitu ya, udah ngerjain apa gitu, atau ada kendala apa gitu yang bisa diperbaiki dan bisa dibantu oleh trainer gitu, atau oleh saya sendiri gitu ya. Nah, ini ada jadwal penyampaian materinya ya, untuk pekan pertama atau, besok mungkin ya, kita akan, persiapan serta pengenalan website. Nah, ini persiapan nanti kita sampaikan juga, aplikasi-aplikasi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk belajar website ini gitu. Terus nanti kita ada materi, pengenalan lebih jauh apa sih website tersebut. Nah, kemudian, di pekan kedua kita akan belajar HTML, di pekan ketiga aduh ini salah harusnya JavaScript, wah nggak pakai bagiannya. Di pekan ketiga itu kita belajar CSS. Ini untuk styling gitu ya istilahnya nanti, bikin web jadi keren pakai ini nih CSS. Nah, kemudian ada JavaScript juga, ini JavaScript, bagian dari web cuma kita nggak akan terlalu memperdalam JavaScript sepertinya, tapi ini penting juga karena, semua action yang ada di web itu menggunakan JavaScript gitu. Kemudian di pekan ke-6 sampai pekan ke-7 kita ada proyek akhir. Nanti mungkin proyek akhirnya kita membuat sebuah website, entah ini akan, eee berkelompok atau pribadi, tapi sepertinya bakalan pribadi karena berhubung jumlah dari peserta nggak begitu banyak dan, mungkin nanti, akan apa ya, di-open untuk diskusi ya dari setiap, peserta gitu. Jadi nggak masing-masing banget gitu, jadi bisa saling sharing gitu atau, bagi-bagi ide gitu kan ya. Nah, untuk proyek akhir sendiri ini, nanti akan ada temanya mungkin disesuaikan dengan ketertarikan teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan, eee, marketplace gitu, nanti bisa membuat, halaman seperti marketplace atau mungkin tertarik dengan hal-hal yang lain, nanti bisa disesuaikan kasusnya gitu. Nah, kemudian di pekan terakhir ada presentasi proyek akhir, ini tujuannya agar teman-teman bisa, punya soft skill gitu ya untuk, melakukan presentasi gitu. Karena kan anggapannya kalau misalkan udah kerja gitu ya, nggak mungkin kan, aku cuma bisa bikin website nih gitu. Tapi kamu juga harus bisa menjelaskan ke pimpinanmu atau mungkin ke klien gitu, kalau mungkin, dari kalian bekerja sebagai, apa ya, freelance gitu ya, berarti kan harus bisa menjelaskan gitu. Nah, ini ada hak dan kewajiban peserta. Jadi kewajiban peserta saat online meet, peserta wajib hadir tepat waktu. Ini untuk mengefisiensikan waktu ya, agar, waktu tidak terbuang sia-sia serta materi yang disampaikan bisa maksimal gitu. Kemudian peserta wajib mengerjakan tugas pada waktu yang telah disediakan, tetapi peserta tetap boleh melakukan eksplorasi pada waktu lain. Lalu peserta wajib melaporkan progres yang dikerjakan atau melaporkan kendala pada saat pertemuan di sore hari. Nah, kemudian peserta memiliki hak, dapat bertanya melalui pesan grup atau pesan pribadi kepada trainer di hari apapun, baik weekend maupun weekday. Jadi jangan terpaku dengan pelatihan kita di hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi, ngerasa hanya memiliki hak untuk, menghubungi trainer itu saat weekend aja. Nah, nggak jadi masalah ini mau weekend mau weekday juga oke, bahkan mungkin di luar jam kerja juga oke. Jam tidur aku jam 1 malam sampai
jam 9 pagi biasanya. Jadi mohon maaf kalau misalkan di jam segitu aku agak slow rest, tapi insya Allah di waktu selain jam tidur aku bisa menjawab dengan cepat. Oke. Nah, kemudian juga peserta boleh meminta tugas tambahan apabila ingin melakukan eksplorasi lebih lanjut, tapi ini tidak masuk ke dalam penilaian gitu ya. Oh iya, teman-teman juga nanti bakalan dapat sertifikat hasil pelatihan gitu ya dari kita yang isinya ada nilai-nilai ya saat eh, apa ya praktek, saat apa kehadiran dan sebagainya gitu. Nah, kemudian luaran yang diharapkan peserta mampu membuat website sederhana, peserta dapat memahami pengembangan web itu seperti apa, kemudian peserta dapat membangun sebuah portofolio untuk istilahnya menjadi web developer gitu ya. Kemudian peserta mampu berkolaborasi dan juga presentasi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari eh, apa ini kontrak belajar gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Boleh teman-teman yang mau bertanya silahkan. Silakan angkat tangannya. Oh iya, dari teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan terkait materi bisa langsung chat trainer. Tapi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mengenai eh, ke arah beasiswa atau kegiatan gitu bisa langsung ditanyakan ke kontak codinginnya ya. Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya nih, Teh Mila. Oke, mungkin mau bertanya atau ditanya? Ah, Boleh kami silakan. Baik Kak, mohon maaf sebelumnya. Di hari Sabtu itu kan saya masih kerja sampai jam 12 gitu. Itu bagaimana Kak? Oke, mungkin dari teman-teman yang sebenarnya bisa aja sih aku buat misal meet-nya diganti jadi setelah zuhur mungkin ya jam 1 gitu. Cuma mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada kendala kalau misalkan di hari Sabtu aja ya Teh? Minta yang nge-lag ya. Ya, nge-lag kayaknya. Oke, mungkin dari Teh Saripah atau dari Kang Kolzar gimana? Kalau misalkan kita ngadain online meet di hari Sabtu itu jam 1 siang, aman kah? Aman, Kak. Oke. Dari Kang Kolzar gimana? Insya Allah aman sih. Oke, kalau gitu aman Teh, Temita. Mungkin kita ubah ya. Untuk meet kita di hari Sabtu itu kita buat jam jam 1 aja ya. Jam 1 sampai jam 2 gitu ya. Cuma mungkin nanti pengumpulan tugas bakalan dibikin H+1 mungkin ya. Jadi nggak harus sore ini tuh udah ngumpulin gitu. Nanti bisa diatur aja sih pengerjaan tugasnya gitu. Jadi istilahnya teman-teman bisa full mengerjakan gitu ya. Kayak gitu harapannya berarti ini dari jam 02. Bukan gitu dong, 13, 14. Nah, seperti ini mungkin ya. Oke, aman? Ada yang mau Baik Kak, ditanyain? terima kasih. Gimana, Temita? Udah cukup Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Eh, Mungkin selanjutnya, oke oke. Karena sebenarnya udah nggak akan ada yang dibahas lagi terkait ini. Apa ya? Oh, aku tuh kepo.
Tadi kalau Saripah dari univ mana kah? Universitas terbuka. Oh, oke. Kalau Temita dari univ mana? Atau Kang Kolzar dari univ mana kah? Dari UPI, Kang. UPI juga. Oke, oke, oke. UPI, prodi apa, Kang? Saya dari elektro, Kang. Oh, kalau elektro UPI itu berarti di UPI yang pusat ya, Kang? Ya, yang di Bumsil. Oke, oke. Soalnya aku di Cibiru. Oke, kalau Teh Mita dari kampus mana, Teh? Ngelag kayaknya. Ngelag ya? Nah, Teh Mita dari kampus mana? Aku kepo aja sih. Sebenarnya pengen tahu. Dari sama kayak Teh Saripah dari Universitas Terbuka, cuman yang di Sukabumi, yang Pokjar Sukabumi. Oh, oke, oke. Oh, jadi univ terbuka teh online kan kelasnya? Ya, ada yang online, ada yang offline juga. Cuman kalau untuk offline itu harus memenuhi kriteria gitu. Ternyata harus lebih dari 20 orang baru bisa diajukan tatap muka. Sih juga univ terbuka. Oke, gitu aja paling. Nah, mungkin sebagai awal dari kegiatan kita sebenarnya ada pretest gitu yang aku buat gitu ya buat teman-teman biar paham sedikit mengenai web gitu ya biar bisa belajar mandiri dulu sebelum kita ke kegiatan besok. eh ini boleh searching di Google gitu, cuma usahain jangan pakai AI gitu ya, jangan pakai ChatGPT atau sejenisnya, tapi searching di Google biar ilmunya dapat banyak. Karena kan kalau AI biasanya langsung to the point tuh, kamu nanya apa, dijawab apa gitu kan. Nah, sedangkan harapan dari aku sendiri bisa eksplorasi di Google, bisa baca-baca lebih banyak gitu. Salah share screen. Iya. Yang satu lagi. Sebentar, aku bikin share screen. Oke, jadi ini ada beberapa soal ya. Ada sekitar 6 soal dan punya anak. Gitu. Jadi ini terkait 5W1H. Ini adalah tugas pretest. Tujuannya biar aku sebagai trainer tahu sejauh apa nih pemahaman kalian terkait website. Karena kalau misalkan aku apa ya menyampaikan terlalu tinggi nanti nggak kekejar sama kalian. Terus kalau misalkan terlalu rendah nanti kegiatan ini jadi nggak menarik gitu kan. Tuh, jadi ini tujuannya untuk menilai sih dari teman-teman semua udah sepaham apa sih dengan website. Nah ini soalnya bisa dikerjakan pakai Microsoft Office Word ya. Nggak disarankan untuk tulis tangan gitu. Atau mungkin kalau di handphone kan ada kayak apa KM apa sih WPS gitu dan sebagainya itu bisa nanti diekspor aja jadi PDF. Kalau misalkan ada kendala gitu kayak Temita yang nggak bawa laptop gitu mungkin sebenarnya bisa aja ya di save di handphone terus cari web kayak web buat apa konversi dari Word ke PDF gitu. Nah, habis itu di-upload di link ini nanti klik. Nah, gitulah intinya. Nanti ini bisa dikerjain aja. Untuk deadline-nya ini aku atur di jam 3 sore nanti. Nanti kita jam 3 sore tetap ada meet ya untuk hari ini. eh untuk report.
progresnya ataukah ada kendala dalam pengerjaan tugas ini. Paling ini aja, aku coba ekspor ke PDF. Nah ya, teman-teman kalau belum tahu ini Visual Studio Code. Nah ini bakalan kita pergunakan juga untuk belajar. Nanti besok disampaikan sih cara menginstal dan sebagainya. Tahu mana ya aku? Apakah sudah save kan belum? Ini habis ya harusnya. Oke aja. Aku kirim ke grup aja kali ya buat tugasnya. So, oke, paling itu aja untuk penyampaian kali ini. Bisa dicek juga di grup ya untuk tugasnya. Nanti eh, link upload pengumpulannya ada di PDF-nya, bisa diklik aja. Oke, dikembalikan ke Teh Mila. Oke, terima kasih Kang Salman atas penyampaiannya. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi mungkin pada pukul 3 nanti ya kita akan ada pertemuan lagi Kang Salman. Oke, teman-teman sebelum saya tutup pembukaan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Terkait apapun itu, atau ada yang masih kurang jelas nih ya, atau seperti apa, boleh ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Dari saya sih tidak ada ya. Oke, terima kasih Kang Kauzar. Atau dari Teh Saripah, Teh Mita, boleh silahkan. Oke, mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup dan alhamdulillahirabbil alamin, demikianlah seluruh rangkaian pembukaan pada siang hari ini, siang ya, pagi menuju siang. Semoga ibadah puasanya lancar dan tentunya tidak mengurangi rasa semangat dan juga kurangnya produktivitas. Tentunya di bulan Ramadan kita harus menambah terus produktivitas. Salah satunya dengan pelatihan bersama Coding In. Nah, mungkin teman-teman untuk menutup kesempatan kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya saya Mila Almodina pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tolong dikerjain ya tugasnya. Semangat. Salman ini kebalik, gimana caranya balikin ya? Enggak kok. Tadi Coba. Faris juga bilang bahwa kalau di bentar, ini masih record.
Aji Paris teu miluan man. Bentar, masih record.